Ira Savitri, Inneke Fatmawati, dan Britgina Gestanti. Selamat datang di Bukan Perempuan Biasa. Hai ladies, berjumpa kembali dengan kami di acara YouTube channel Bukan Perempuan Biasa bersama Ira, Gina, Inneke. yes. Aduh, akhirnya ya. Iya, ketemu lagi. Bling-bling kali hari ini. Iya. Mantap ya. Nah, saya memang suka nih. Mau jadi apa tuh yang artis yang bling-bling. Bukan Ibu Peri ya. Oke. Jadi kali ini bahasan kita nih agak-agak sedikit serius-serius gitu. Tapi nggak, tenang aja, masih santai kok. Jadi mau bahas tentang temperamen. Wow. You and I gitu Ya. kan. Ada apa dengan kita nih? Temperamen Galak nggak nggak sih lu? Galak Aduh. nggak sih? 10 dari teman gue 10 orang nih. Cuman satu yang bilang gue nggak galak. Wah, nggak jelas. Udah jelas gue. Siapa tuh yang bilang dia nggak galak? Bilang lu nggak galak? Ada teman gue. Ada. Dia Tapi Tapi yang lain semua pada bilang galak. kayaknya dia dapat traktiran dari lu banyak. Iya, kayaknya. Sogokan. Supaya paling tidak ada yang bilang dia nggak Iya, galak iya, ya. iya. Tapi bener emang aku tuh tunggu dulu. Ini tentang temperamen itu biasanya kita ada beberapa Kategori. jenis ya. Iya, jadi temperamen itu sebenarnya sifat dasar, karakter dasar gitu Ya. yang memang Tuhan kasih ke setiap manusia. Iya, Jadi iya. semua manusia itu pasti punya temperamen dasar. Iya. Jadi kalau kita belajar baca buku, ini saya sebenarnya belajarnya dari buku ini sih, hubungan ini loh. Nanti bisa dilihat nih hubungan antara temperamen dan karunia rohani. Ini sih buku Kristen gitu, tapi dia bahas tentang temperamen jelas banget gitu jadinya. Jadi temperamen tuh dibedakan, dibagi ada 4. Jadi kalau dalam teori-teori yang lain, jadi kalau kita cari di Google itu ada sanguin, ya, ada kolerik, ada melankolik, sama ada plekmatik. Nah, ada 4 ini. Iya. Semua ini punya plus minus. Oke. Jadi kalau dia orangnya sanguin gitu, dia punya plusnya, punya sisi plus, tapi dia juga punya sisi negatif gitu. Semua pasti ada ini. Semua ada ya. Nah, kalau di buku ini Kayaknya gue pernah ngetes deh itu. Pernah Ada ngetes ya? tesnya deh ya. di Kalau Google nggak- banyak kok. Kalau mau cari di Google ada udah. tes Kayaknya temperamen gua gitu. itu sanguin sama kolerik. Oh iya, jadi kayak kalau di buku Iya. ini itu dia dipadukan. Jadi setiap orang sebenarnya punya 4 temperamen ini, cuman tingkatannya. Jadi misalnya tingkatan nomor 1-nya dia paling apa, Ya, sampai yang 4 benar. paling rendah gitu. Jadi Iya. nah dia bilang sanguin kolerik, berarti yang nomor 1-nya itu sanguin yang Iya. paling banyak persentasenya, terus yang keduanya kolerik. Iya, soalnya kan kalau sifat-sifat yang tadi gua sebutin itu, yang perpaduan antara sanguin dan kolerik itu yang buat yang gua ya, itu gua rasain banget di setiap kehidupan gua tuh kelihatan gitu. Kelihatan ya? Iya, kata orang gua tuh memang suka mimpin, Oh iya, karena Ya. tipe salah satu Iya. dia kolerik itu memang dominan, suka memimpin. suka gitu. mimpin, tapi tergesa-gesa. Tapi kadang-kadang nggak terarah Gitu ya. Heeh. Itu Terus sanguinnya itu, sisi terus gua sanguinnya itu itu. emang bukan pemarah ya, kurang Temperamental, temperamen- extrovert iya. gitu ya. Extrovert. Iya benar. Jadi suka yang apa ya? Jadi pernah nih ada kejadian satu kali ya. Gue kalau nggak salah waktu itu gue jadi ketua panitia lah gitu. Waktu itu ada teman-teman remaja di waktu remaja doang bikin acara. Ya. Gue bikin dong. Wah, acaranya bagus deh. Memang karena gue tuh orangnya juga salah satunya dominan ya. Jadi pengennya tuh semuanya bagus, semuanya tuh disiapin detail gitu kan ya. Nah, udah acara berjalan dengan sangat baik. Rupanya karena gue tuh orangnya juga dominan gitu. Jadi seringkali kata-kata gue tuh kayak ngorder gitu loh. Merintah. Oh, perintah. Oke. Suka merintah gitu kan, namanya gue pemimpin ya, jadi gue lu gini dong, lu gini, tapi jujur gue juga tetap kerja loh, gue kerja juga, bukan yang cuman perintah doang. Udah kan acara berjalan dengan sangat baik, Ada yang nangis ya? Sukses. sukses. Iya, tapi ada yang nangis, kalau dia nggak beres pasti nangis sama gue. Ketebak Ketebak ya. Ketebak. And then setelah acara udah sudah berhasil, oke, sukses, bikinlah evaluasi. Tau nggak, gue diserang habis-habisan Ya. sama teman-teman yang lain. Mereka bilang apa?
Dia pertama dia bilang, lu tuh bukan bos ya, ngapain lu merintah-merintah kita? Nah, lu. Satu, lu itu ya nggak bisa lihat orang salah, nggak percaya sama orang. Lu tuh ya begini, wah abis deh gue. Terus lu gimana? Oke. Menerimanya gimana? Ya pertama gue sebenarnya bisa sih ngebalas gitu. Iya. Gue bisa ngebalas, gue bisa balikin karena menurut gue teman-teman gue kerjanya juga nggak yang taktis gitu, nggak taktis ya menurut gue. Tapi pada saat itu gue tuh menyadari bahwa karena sifat bawaan gue nih memang sanguin dan kolerik itu membuat gue jadi mencoba untuk menetralkan diri gue gitu. Karena apa, kalau gue ngebalas lagi kan nggak ada selesainya gitu. Jadi bertengkar beneran Iya, nih, jadi bertengkar berantem beneran ya. Di satu sisi jujur ya, gue dengan karakter gue yang kayak gini kadang-kadang itu ngeganggu loh, Terganggu sendiri. terganggu. Makanya ketika gue tahu nih, awalnya kan gue nggak tahu ada apa sifat dasar Bagian ini, sifat dasar ya. gue nggak tahu. Jadi bawaannya gue stres karena apa? Ini kenapa orang-orang kok jujur ya kayak karakter yang ini pasti kita tuh jadi nggak punya teman. Orang kan jadi nggak nyaman kan gitu. Berarti kalau mau ada kegiatan, kamu jadi pemimpinnya. Sebelum mulai nih rapat pertama-tama, saya punya sifat dasar adalah sanguin kolerik. Jadi Jadi hati-hati kalau ya. saya ngomong gini, jangan tersinggung ya. Nah, Jangan udah begitu baperan, aja, jangan baperan. Ya tapi kan nggak semua orang mengerti ini kan. Betul, gitu. betul. Jadi maksudnya ya itu, tapi untuk gua pekerja gitu yang memang dituntut untuk seperti ini, wah gua jago. Iya, memang kalau tipe-tipe Gitu. kolerik tuh ya, tipe kolerik tuh memang dia sebenarnya motor, biasanya dia motor. Iya, Dalam satu kegiatan apapun, di dalam bidang pekerjaan apapun dia motor karena Iya. dia memang tampil di depan. Nah, yang sifat sanguinnya itu yang dia lebih cheer up gitu. Nah, dia sanguinnya tuh biasanya kalau orang sanguin tuh rada-rada berantakan gitu. Rada berantakan. Jadi berantakannya dari sanguin ya. Nah, jadi keseimbang juga sih rada koleriknya Jadi yang dia udah galak perfeksionis. berantakan ya. Iya tau deh gitu. Dan ya Kak Gina tuh bisa lihat loh, aku lagi sedih, lagi seneng, nggak punya duit, tuh kebaca Oh banget. iya, itu kebaca open gitu. karena ada, jadi kan ini 4 tadi ya, si sanguin sama kolerik. Sanguin kolerik nih ekstrovert yang terbuka gitu loh. Nah, si melankolik sama flematik Flematis. itu lebih introvert gitu. Lu bayang dong dua-duanya ada di dia, kayak apa terbukanya dia coba. Iya benar. Makanya gue tuh gampang banget share sesuatu, apalagi tentang hidup gue ya. Sambil gue juga punya pengertian. Memang awal dasarnya memang udah begitu, tapi menurut gue diimbangi dengan pemahaman bahwa kayak kalau gue share sesuatu yang baik gitu, biar itu berguna buat orang. Ya gitu. itu Ya. bagusnya sih begitu. Ya jadi kita juga punya gimana sih cara Penyeimbang lah Iya, balancingnya betul, gitu loh. ya kan. Jadi yang gua share itu bukan gua mau open tentang kehidupan gua, enggak, tapi yang gua share itu adalah sesuatu Supaya jadi inspirasi lah Iya, ya buat orang lain gitu ya. Terus kemudian kan kita belajar bukan cuma dari apa tadi ya yang kita dapat tadi dari Kotoni itu apa sih? Oh, maksudnya dari pengalaman yang baik Iya. aja, tapi kan juga bisa jadi Ya dari pembelajaran pengalaman itu yang- bukan cuma dari hal yang yang semuanya yang baik, yang baik, ditunjukin, tapi kan dari juga ada dari kesalahan kita, kegagalan itu kita kesalahan. juga bisa belajar. Iya. Begitu. Setuju. Itu penyeimbang gua sih Ya. dengan karakter gua yang kayak gini. Nah, lu setuju gimana? Gue mau tanya dulu sebentar, sanguin itu termasuk centil nggak sih? Centil banget itu tadi gue perhatiin. Sanguin tuh basicnya orangnya memang udah selesai. penampil Oh, gitu betul. loh. Setuju. Jadi kalau dia di dalam satu ruangan gitu, ketahuan deh yang sanguin deh. Ketahuan banget orang Menonjol. sanguin, dia menonjol tuh, banyak Padahal bicara. sebenarnya nggak pingin Kak, tapi bawaannya begitu gimana dong? Badan kita memang juga udah gede Nah, gitu. itu. Jadi tetap aja kelihatan kemana-mana. Coba. Jadi nggak usah sanguin, nggak usah apa-apa, gede jadi kelihatan menonjol cukup. Coba tadi belum kok. Oh ya, kalau gue juga nggak ngerti ya apa bisa bergeser apa enggak, nggak paham deh. Waktu dulu perasaan gue ya pernah ngisi juga Kayak- kuesioner seperti itu untuk mengetahui pribadi. Gue sanguin kolerik.
Tapi kesini-sini kok kayaknya gue udah nggak punya kepengen yang emosi-emosi seperti dia. Jadi kayaknya sanguin pragmatis aja deh. Selalu yang kayak apa milih ya begitu ya. Bergeser. Suka-suka ya. Lebih seneng yang bikin orang seneng, yang bikin lucu-lucu. Jadi begitu. Kalau dulu ya, boleh tanya teman-teman tim tamborin aku yang dulu. Wah, mereka bisa sampai nangis-nangis. Oh, ya? Karena aku kalau udah galak beneran, nggak boleh. Kalau lu nggak bisa, oke, nggak lanjut. Dan itu sesuatu yang disiplin, sesuatu yang harus karena kita mau tampil bagus. Kita kan tim tari tuh. Jadi gitu. Tapi Berarti kesini disanguinnya kayaknya juga. udah nggak gitu deh kayaknya deh. Udah nggak bikin mimpin deh. Kayaknya Berarti lebih cengingiran. itu biasanya karena gini. Faktor lebih wise aja kali ya. Faktor itu sih. Araso. Ani. Wah, ini kok jadi Korea nih, drakor. Iya, maksudnya temperamen dasarnya sih sebenarnya nggak berubah tapi mungkin kedewasaannya Iya, aja kali. Kan betul, kita betul. makin mature. Oke. Gitu loh. Jadi nggak terlalu bawaannya mau ini ya, Iya. mau mendrive orang gitu ya. Udah gitu kan memimpin juga orang. sekarang lu udah nggak masuk di tim itu lagi. Betul, kan. Kalau lu benar. masih masuk di tim itu gua rasa juga masih tuh cowok. Iya. Ya masih Bu Peri sih kalau ada juga. Jadi memang sebetulnya hai ladies yang lagi menyaksikan tayangan ini gitu ya, barangkali kalian bisa share juga nanti di kolom chat, di kolom komen, di kolom komen nanti kasih tahu kita dong kalian punya sifat dasar itu apa ya. Boleh Google sih sebenarnya, Ya, ada link untuk, Google untuk gitu ngisi ya. Temperamen gitu, nanti bisa ngeliat ada kuis-kuis kecil lah singkat gitu ya, ya betul, untuk menguji betul. temperamen kita gitu loh, apa gitu dari 4 ini. Ya, yang pasti sih dengan kita mengetahui ya, ketika kita mengetahui karakter kita seperti apa, karakter dasar ya maksud gue, itu membuat kita jadi lebih bisa improve sih. Artinya improve tuh bukan gini, maksudnya kita bisa lebih Mungkin gini, drive yang kali lebih Iya, kontrol lebih ya. mengontrol. Yang lemah kita bisa kuatin, yang udah kuat kita rem jangan terlalu kuat. ya itu yang terjadi sama gua gitu kan. Gitulah ya. Pokoknya tuh suamiku tuh kalau bilangin aku nih, lu tuh ya kalau udah punya mau nggak pernah bisa Itu kalau dibelokin. lirik bener Nah, sih, itu kan? lirik bener. Jadi kekeh gitu. Karena gini, sebetulnya kalau gua kekeh, gua tahu bahwa hasil akhirnya tuh pasti bagus. Makanya gua kekeh gitu. Tapi kan ada itu kadang-kadang itu sifat Keras jadi kepalanya keras itu kepala nggak dan dikurangi. egois kan, Oke. tanpa gua memperhatikan atau Lingkungan. Iya. Ya itu mesti direbus kerasnya supaya rada empuk. Nah itu digodok loh ya, digodok deh sampai lembek deh. Sebenarnya ya kalau kita kekeh ya, seringkali kekehnya kita itu orang nggak nangkep. Makanya perlu kita jabarkan apa yang kita mau, yang serius apa itu kita kasih tahu kenapa begini, pemikiran ini itu. Nah begitu sudah kebuka, Yeah. sehingga bisa jadi pada dasarnya begitu yang sana mengerti, sini mengerti, you and I kita together. Oke. Bukan UN kita gitu Jangan kek. Iya, Gitu iya, kan. Iya. Iya. Jadi bener. sebenarnya tujuannya kalau sebenarnya kita mengerti diri kita bisa belajar untuk menyesuaikan diri, Ya. Ya. menghargai diri kita juga, dan kita juga belajar menyesuaikan diri dengan orang-orang lain. Gitu. Gua itu pengalaman pahit sih yang tadi gua ceritain, gua pengalaman pahit. Secara manusia gua ya iyalah gitu. Kalau ngomong gua ungkit-ungkit, gua bikin acaranya sukses. Ya kan? Tapi enggak, maksudnya Konsep gini, gue, lu sukses gitu, lu jadi kapok nggak digituin sama teman-teman lo? kagak. Nah itu kan masalahnya temperamen dasar gitu loh. Kagak ya. Justru gua malah gini makin jadi gini. Enggak, Makin di otak garang. gue itu penuh dengan ide, dengan apa ya pengen gue aplikasikan nih, ini kalau kayak gini bagus nih gitu, dan gue bisa susun konsep itu sampai detailnya gue bisa. Nah hanya memang ketika gue mencoba mendeliver ke orang lain gitu, nah itu yang susah Kak. Gue jadi agak yang kayak dominan ngedrive gitu, karena Mendingan lu hanya sampai di konseptor aja atau sutradara. Tapi yang nggak bagian bisa. pelaksana ganti Nah, orang. enggak, lu mesti cari orang-orangnya yang di sekitar lu orang pragmatik. Yang Wallace aja. Nggak baper ya. Wallace, Terserah lu lah ya, gitu. Terserah lu lah, yang penting aman. gitu ya. Kita bisa join berarti. Berarti kalau mau bentuk tim, gue mesti bikin mereka belajar ini. Iya, maksudnya itu akan mempengaruhi sih Ya. gitu loh. Jadi Tapi pada bisa akhirnya dengan meningkatnya pengetahuan gue, dengan meningkatnya mungkin juga usia juga kan, pengalaman juga membuat gue jadi lebih bisa kontrol yang tadi gue bilang itu sih. Betul.
itu penting ya, penting. Itu pengalaman begini juga, baik dengan pasangan maupun di tempat kerja Oh, antara iya, bos benar, dan benar. bawahan. Jadi gini, ketika kita mengetahui kita punya sifat ini, pasangan kita sifatnya seperti apa, kalau dia bersikap yang aneh-aneh kita pikir ya iyalah, karena dia memang begitu, tipenya Sampai gua tuh begini. terkenal Bisa loh, Kak, paham bener. gitu kan. Gitu juga dengan bos dan karyawan. Bos kan juga gitu, pasti direction, pasti terus kan ini. Walaupun mungkin dia bukan kolerik ya, tetapi maksudnya nggak selalu dia ekstrovert yang memberikan dengan menggebu-gebu. Tetapi kadang-kadang ketika kita pahami dia punya sifat, kita punya sifat, kita bisa masuk. Ya bisa menyelami lah ya. Iya. Bisa. Nyelami lah. Oke. Bisa mengerti lah. Ya itu sih. Jadi satu kali nih ya ada cerita. Gue pindah rumah. Nah, gue lagi ngatur di mana gitu kan. Jadi tukang angkat pada bilang, Tukang angkat. tukang angkat apa barang gue tuh pas lagi pindahan rumah tuh. Oke. Nanya sama suami gue kan gitu. Bukan perempuan biasa sih ya. Bukan Oke, gue yang angkat, gue lagi di ruangan mana gitu. Ya. Terus bilangnya tukang gini, Pak, ini lemarinya ditaruh di sini gitu. Terus terus laki gue bilang dong, ntar dulu ya, tanya dulu sama nyonya. Daripada lu disuruh bongkar lagi, daripada lu suruh geser lagi, mending tunggu dia aja ya, tunggu dia aja. Nah gitu tuh, kok terkenal. Bijaksana sekali memang suaminya ya. Itu Cukup ya, daripada lu disuruh. memahami kekuatan-kekuatan para kuli-kuli tersebut. Akhirnya tunggu, saya panggilin, Mah, itu lemari lu mau taruh mana? Oh ya, di sini. Gitu. Ya, komunikasi lah, Komunikasi. Itu salah satu bentuk komunikasi yang Iya. udah masuk ya. Masuk. Maksudnya itulah yang namanya menyelami. Ngomong-ngomong, suami kamu apa tuh? Suami gua belum nanya. Tapi kira-kira menurut lu apa? Kira-kira dari Dia tuh sifatnya? melo juga, kolerik juga. Kalau di kerjaan ya, elah lu jangan panggil dia. Kalau dia istilahnya tuh nggak kenal deh dia orang Kristen atau bukan enggak. Dia kerja. Oh, ya profesional. Yes. Profesional. Dia orangnya gitu. Tapi mungkin dia memang lebih calm down lah. Iya, Sifatnya lebih iya. daripada lu kan. Lu lebih Kalau gua tuh jebrak gitu. Ya, Karena gitu dia deh. mungkin bukan ekstrovert. Ya kan? iya. Jadi kolerik tapi apa ya? Seimbangnya Seimbang dengan- iya, lebih calm down lah. Kebayang lebih dong cool. kalau dia ekstrovert bisa kayak apa tuh? Rame. Yang kasihan anak gue. Kalau begini tuh anak gue yang gede tuh pada ngomong mama gitu dia gitu. Tapi gini loh, maksud gue gini, gue juga belajar ya dengan karakter yang gue bawaan ini. Gue nggak mau juga yang dimaklumin orang. Yang dimaklumin itu misalnya gini, gue buat kesalahan terus ya maklum lah, Ira kan begitu. Nah gue nggak mau. Gue pingin dalam hati gue pingin ngerubah sih sesuatu yang jelek, sesuatu yang nggak mendatangkan damai sejahtera buat orang lain. ya berubah. Iya. Harus berubah. Jadi juga jadi lebih bijaksana. Iya, jadi ya. lebih lebih gitu. wise. Betul. Yes, Oke ya buat ladies yang mau menyaksikan tayangan ini, kalau kamu sama dengan saya, Kalau satu tim kerja yang model-model iya begini, gitu ya, punya udah sanguin, kolerik, yuk kita sama-sama belajar menahan diri, belajar bijaksana gitu ya, supaya kita tidak jadi batu sandungan buat orang lain, ya nggak sih? Ya, tidak Ya. bikin mereka kesel gitu. Iya. Jadi apalagi menangis. Iya betul, karena membuat orang menangis itu membuat kita kehilangan happy itu. Iya. iya sih. Kita jadi nggak happy juga gitu. Aku kadang-kadang pernah nangis loh, pengen Tuhan bisa nggak sih gue dirubah aja gitu, tapi nggak bisa. Nggak bisa memang. Kita yang belajar untuk mengendalikan. Asik, bukan perempuan biasa. Itulah Itu bukan dia. perempuan biasa. Jadi artinya gini, dengan kita mengetahui sifat dasar kita, kalau kita mau memperbaiki diri kita ke depan, kita justru belajar kelemahannya Yes. apa, kelebihannya apa, supaya lebih bijaksana. Betul. Gitu Setuju, ya. Kak, setuju. Oke, bukan cuman pokok gue begini, lu mesti ngerti, gini lah ngadepin orang model kayak gue. Nggak kayak Nggak gitu boleh, ya. Lu nggak boleh nuntut begitu. Nggak bisa. Iya, betul. Iya, nggak bisa. Kita menerima orang lain seperti apa, kita bisa menerima, nggak baperan. Tapi kita juga belajar untuk Ya, lebih mengendalikan membawa diri, diri, mengendalikan diri, dan membawa diri dengan baik. Jadi sebenarnya kunci dalam satu komunitas ya. Kalau kita ada dalam satu komunitas, kemudian kita juga belajar bergaul di situ, memang akan terjadi gesekan-gesekan karena karakter Ya, kita gitu manusia kan. menajamkan Iya, manusia kan katanya tapi gitu. dengan begitu kita jadi semakin lebih apa ya?
lebih apa ya, Kuat ya. lebih kuat dan kita lebih bisa gitu. Nah, saya Mengadaptasikannya pertanyaannya itu begini kita- ya, mungkin nggak seorang pemimpin tapi dia tidak punya sifat dasar kolerik, tapi Bisa. pemimpin. Bisa. Nah itu kayak gimana kalau kayak begitu? Jadi dia tetap mungkin karena tuntutannya dia harus memimpin, dia bisa mengambil posisi untuk dia memberikan keputusan strategis. Oke. Bisa gitu. Tapi problemnya kalau yang tipenya bukan kolerik, dia akan diimbangi oleh sifat-sifatnya dia yang dari temperamen dasarnya. Oke. Misalnya nih ya, laki gue itu orangnya sanguin. Ya, kalau DISC itu dia I-nya tinggi sekali memang. Jadi dia pemimpin, dia bisa Iya, mengambil keputusan, tapi mengambil keputusannya dan cara dia drive keputusannya itu kepada orang lain berbeda dengan orang kolerik. Kalau orang kolerik kan langsung zet Hantam, gitu, hantam hancur gitu. gitu. Kalau dia enggak, dia misalnya pendekatannya dengan Betul. lebih cheerful, lebih happy karena dia memang orang I Iya, gitu iya, loh. iya. Jadi bisa orang melankolis juga bisa, orang flekmatis juga bisa. Jadi Tapi tidak masing-masing maksimal, bisa maksimal nggak sih? bisa Bisa. maksimal. Ya. Karena itu kan menyangkut masalah profesionalisme. Ya. Cuman cara pendekatannya biasanya Iya, berbeda. berbeda gitu. ya. Dan Iya. dia mengaplikasikan sebuah keputusan, sebuah project misalnya gitu juga pasti akan berbeda. Berbeda Caranya gitu. caranya. Iya, iya. Ya kan kayak misalnya Masing-masing kalau akan lu kan bikin lebih strategi kolerik ini. kan, Yes. lu lebih kolerik. Kalau gua kan lebih sanguin. Jadi kalau dia lebih gitu, kalau gua bisa dibikin hehehe dulu gitu. Jadi bikin buat gue tuh hubungan kekeluargaan gitu, orang seneng itu buat gue itu dulu yang penting, baru gue drive perintahnya. Orang kolerik itu Kak, kalau ngomong, padahal ngomong biasa tapi kayak marah. Emang Iya, aku tersiksa loh dengan itu awalnya. deh Kalau itu jelas kelihatan. Rasok loh. Aduh, keluar lagi di drakornya loh. Kalau itu jelas kelihatan kan. Nah Iya. gimana model gini? Tetap bilang enggak tapi iya enggak. Kak, Enggak. enggak, kalau itu enggak, Enggak. Kak. Kalau itu dia Kak, mengkaburkan fakta Kak. Karena enggak tetap tidak tetapi enggak bisa Nggak bisa ngomong ya. jadi hanya Nerimo. enggak. Ya, itu keadaan Kak. tapi kadang-kadang orang yang kayak begitu malah lebih menakutkan loh daripada yang model kayak Ira gitu ya, Ya. yang maksudnya to the point begitu. Kalau gue sih ngeliat orang yang dia diem gak banyak ngomong, Tapi kalau begitu dia keluar Action cegrek luar gitu, serem gitu ya. ngeri gue, Hati-hati hati-hati gitu. Iya, betul, Oke, betul. tapi apapun ya karakter bawaan kita, sifat bawaan yang kita, Iya. bawaan kita, enjoy lah dengan semua iya, itu, benar. ya. Iya. Enjoy, Catat itu. nikmati dan kendalikan gitu, supaya kita bisa membawa diri dengan baik dimanapun kita berada, komunitas kita model apapun kita bisa menyenangkan banyak orang. Oke, pakailah karakter itu biar itu menjadi fungsi untuk semua aspek kehidupan kita, Betul. supaya berfungsi ya. Benar. Jadi ketika kita sebagai orang yang bisa strategis, orang yang bisa ngedrive atau apa, pakailah itu dengan penuh bijaksana, Betul. hikmat ya. Jadi, kayak orang kolerik dia butuh bantuan orang melankolis Yes. untuk nyatet. Yes, betul. Aku sekarang kerja dengan tiga teman aku ya. Jadi aku bertiga gitu. Masing-masing itu punya bagiannya. Ya. Punya bagiannya dan yang satu teman aku tuh orangnya tuh kalau detail banget. Ya. Nah, itu orang apa tuh? Biasanya melankolis. Nah, melankolis detail. Yang satunya dia nerima gitu. Biarpun kita kritik dia tuh, dia terima gitu. Dia yang ya oke saya. Pragmatis. Pragmatis, Iya. Kalau gua gitu. gua nggak suka ya, kok gini ya. Tapi mereka dengan santai bilang, iya Ira, tenang Ira. Mereka menenangkan. Oh, berarti kurang satu lagi yang sanguin. Sanguin. Nah, ajak dia deh. Siap. Lah itulah salah. Sebenarnya semua itu bisa mendatangkan kebaikan buat kita semua ya. Betul. Dengan berkat, dengan rahmat yang diberikan sama Tuhan ke kita, dengan karakter yang sudah diberi oleh untuk kita ya. Karena memang nobody perfect. Yes. Tetapi segala kelemahan atau kekurangan justru saling dilengkapi. Betul sekali. kan? Iya. Iya. Kayak kalau makanan gitu bubur nggak cuman buburnya doang. Iya, harus ada ayamnya. Ya anggap aja ya Ada cakwenya. cakwenya. Iya, supaya menjadi satu Ada kesatuan. daun bawang. Iya. Oke, ladies. Ini makanan lagi. Oke, sampai di sini bahasan kita. Kami berharap dengan apa yang kami sampaikan itu bisa membuat kita sama-sama belajar
dapatkan hal-hal yang terbaik dari kami, yang positif bisa diambil, tapi kalau yang jelek-jelek, yang negatif dibuang ya, jangan disimpan. Iya. And then jangan lupa untuk di episode berikutnya. Tunggu kita. Iya, tapi di episode ini di like dulu dong, di subscribe dulu dong. Sama subscribe juga ya. Iya ya. Oke. Udah bye. Bye. Bayangin bubur ayam sih. Oh, bubur ayam dulu ya. Makan bubur ayam gue jadi. Lapar jadinya.